Jangan pulang sebelum gosong. Perjalanan dilanjut dari BC Busuto menuju Kalibaru. Mas Bro, Ya, jam berapa? jam 11. Oh, ya ini sudah kali baru. Oh, tinggal keluar jalan raya ya? Oh, keburu juga. Setibanya di stasiun Kalibaru semuanya langsung memasuki stasiun, dan 2 menit kemudian kereta yang akan mengantar kita menuju stasiun Banyuwangi Kota sudah tiba. Oh iya, kali ini perjalanan untuk 3 hari ke depan gue masih bersama teman gue yaitu Andres, Bijo dan Sonia. Dan Anton dia izin untuk tidak ikut lanjut trip menuju Ijan dan wisata Baluran, dikarenakan dia ingin silaturahmi ke tempat kawannya di daerah Magetan. Perjalanan dari stasiun Kalibaru menuju stasiun Banyuwangi Kota membutuhkan waktu hanya 1 jam dengan harga tiket yang gue pesan di aplikasi Traveloka di harga 27.000. Dan akhirnya gue berempat sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Setibanya di stasiun, gue langsung menghubungi Mas Rahmat, yang kebetulan dari 1 bulan sebelumnya gue sudah kabar-kabaran mengenai perjalanan gue selama di Banyuwangi. Mas Rahmat ini menyediakan rumah singgah untuk para backpacker dengan bayaran yang si-kelasnya, dan juga menyediakan jasa sewa motor dengan perharinya 75.000, dan jarak dari stasiun hanya kisaran 100 meter aja. Setibanya di rumah singgah, gue dan yang lain istirahat dan bersih-bersih, dan di sela-sela waktu kosong, gue bersama kawan gue keluar untuk mencari jajanan dan membeli perbekalan untuk perjalanan malam nanti menuju Ijen. Sore kala itu sangat cerah, udara di sini sangat sejuk, melebihi sejuknya puncak Bogor. Sesudah membeli perbekalan untuk di rumah dan untuk perjalanan ke Ijen malam nanti, menjelang senja tiba, ini senja haha. Gue berempat jalan-jalan menuju Pantai Bum. Di Pantai Bum ini, panorama sangat indah sebenarnya, hanya saja gue dan teman-teman datang pas matahari sudah terbenam. Untuk tiket masuk waktu itu gue berempat dikenakan dengan harga 34.000 4 orang, dan 2 motor. Tak terasa 2 jam sudah berada di sini, akhirnya gue semua kembali ke penginapan untuk istirahat sejenak, dikarenakan jam 1 dini hari gue semua sudah berangkat menuju Ijan. Singkat cerita jam 4 kurang, gue berempat tiba di lokasi, tiba-tiba teman gue mendadak drop. Dan akhirnya pendakian baru bisa kita mulai pada jam 6 pagi. Oh iya, untuk tiket masuk ke kawasan Ijen, usahakan pesan melalui website resmi yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Untuk websitenya, nanti gue cantumin di deskripsi. Dan untuk pemesanan, usahakan memesan tiket 1 hari sebelum berangkat. Dikarenakan jika sudah berada di kawasan Ijan, sinyal handphone sudah tidak ada, dan jarak keluar jalan raya cukup jauh. Belerang. Bangunan bersejarah di tahun 1917. Oh, sayangnya coret-coret. Pondok Kawah Ijen. Kawah Ijen memang sungguh mempesona. Hampir kebanyakan wisatawan yang berkunjung hanya sekedar ingin melihat fenomena alam yang memang hanya ada di 2 dunia, yaitu Blue Fire di Indonesia dan di Islandia. Untuk bisa melihat fenomena alam Blue Fire, waktu terbaik pada jam 2 sampai dengan jam 4 pagi, karena kita mulai start jam 6 pagi, jadi kita bertiga sudah tidak dapat kesempatan untuk melihat Blue Fire. Mungkin kita bertiga belum saatnya untuk melihat fenomena tersebut. Untuk jalur trekking sangat bersahabat dan tidak terjal, hanya saja ada beberapa titik jalur yang cukup terjal, jalur turun ke dasar kawah, dan menuju puncak. Dari pos pendaftaran ada 7 shelter yang akan dilalui, jarak masing-masing shelter tidak begitu jauh. Sesudah melewat 4 shelter, maka mata akan selalu dibuat takjub oleh keindahan alam di sini. Nah, di depan ini Gunung Ranti.
Dan yang depan dua ini kurang tahu deh apaan. Nah yang di tengah itu Raung, kemarin habis turun. Di ujung Argopuro, next Argopuro. 1,5 jam perjalanan yang sudah kita tempuh, akhirnya sedikit lagi tiba di puncak Ijen. Oh iya, di kawah Ijen ini ada yang menarik. Jika di gunung lain ojek itu menggunakan sepeda motor, tapi di sini menggunakan gerobak yang memang sudah dimodifikasi, mulai dari pengeremannya, roda hingga joknya. Untuk harga ojek di sini dari pos pendaftaran hingga sampai puncak dan turun kembali hingga sampai pos pendaftaran dikenakan biaya 800.000 satu orang dengan menggunakan jasa dorong 2-3 orang. Cocoklah harga untuk tim Sultan dan tim Mager. Hai, hitung-hitung bantu ekonomi warga sekitar. Berarti nggak bisa napas. Di sini asap belerang sangat tebal hingga mengganggu pernafasan. Saran jika yang memiliki riwayat pernafasan, lebih baik membawa masker gas. Hei, Bang Anton, lu ngapain nyocor sini? Wah, parah ya. Parah lu. Wah. Gue bertiga gak lama berada di puncak. Karena matahari sangat terik, asap belerang yang semakin mengganggu dan teman gue satu menunggu di warung dekat pos. Teman gue gak ikut naik dikarenakan pada saat itu gak bisa menahan ngantuk, hingga akhirnya tidur di kamar pemilik warung. Maaf mungkin bagi sebagian orang, turun dengan kondisi lari-larian sangat berbahaya. Tapi jika kondisi jalur trek seperti Ijen menurut gue aman-aman aja. Asal sudah terbiasa. Andai semua gunung jalurnya seperti ini, andai aja dulu. Hei. Asli, ini asik banget bagi gue dan teman gue. Untuk turun pada saat itu, gue hanya membutuhkan waktu sekitar 35 menit dari puncak hingga sampai di pos pendaftaran. Setibanya di bawah masih bisa untuk istirahat selama 2 jam. Tepat jam 11 siang, gue berempat melanjutkan perjalanan menuju Baluran dengan waktu tempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Dan akhirnya jam 2 siang kami sampai di loket pendaftaran Taman Nasional Baluran. Di sini kita semua istirahat, dikarenakan saat itu matahari sangat terik. Selesai azan asyar, kami melanjutkan perjalanan untuk masuk dan keliling di Baluran. Untuk tiket masuk dikenakan dengan harga 74.000, total 4 orang dan termasuk kendaraan roda kedua, 2 unit. Mungkin sebelumnya kita diperbolehkan untuk memberi makan satwa yang ada di sini, tapi kini memberi makan satwa sudah tidak diperbolehkan ya, guys, untuk menghindari dampak ekosistem. Betul yang dikatakan sebagian orang, jika Baluran pantas disebut Afrika, Van Java, karena di sini selain panas, pemandangan sangat terbuka luas, dan berbagai hewan dapat dilihat dengan bebas. Jika beruntung, kita dapat melihat keindahan pada burung merak. Tapi satwa yang paling populer di sini adalah abang monyet. Hei, si tukang jambret di saat mata asik menikmati keindahan alam di sekitar. Dan tepat jam 4 sore, kami mulai meninggalkan lokasi untuk menuju kembali ke penginapan, sekaligus menjadi akhir perjalanan di Banyuwangi. Keesokan paginya, kita mulai meninggalkan penginapan dan juga meninggalkan banyak cerita.